Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi sudut-sudut yang berhubungan, di mana untuk kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Untuk sudut yang berelasi, di sini ada kuadran pertama dengan kuadran kedua, kemudian kuadran pertama dengan kuadran ketiga, dan kuadran pertama dengan kuadran yang keempat. Tapi kali ini kita akan membahas tentang relasi dari suatu sudut di kuadran pertama dan kuadran yang kedua. Kalau misalkan pada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, kalau kita buatkan, maka akan ada 4 daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y yang nilai X dan Y-nya, absis dan ordinatnya itu bernilai positif, maka itu merupakan sudut-sudut yang terletak di kuadran yang pertama. Jadi sudutnya itu di antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian di kuadran yang kedua, di mana nilai Y-nya itu positif tetapi X-nya negatif, itu disebut dengan kuadran yang kedua, di mana sudutnya itu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Sedangkan kuadran yang ketiga, itu nilai X-nya negatif, kemudian nilai Y-nya juga negatif. Dan sudutnya di antara 180 derajat dan 270 derajat. Sedangkan kuadran yang keempat, itu nilai X-nya positif tetapi nilai Y-nya negatif. Dan sudutnya itu di antara 270 derajat dan 360 derajat. Jadi ada 4 kuadran. Kuadran pertama, X, Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran yang ketiga, X dan Y-nya sama-sama negatif. Kemudian kuadran yang keempat, X-nya positif sedangkan Y-nya yang negatif. Sedangkan sudutnya di antara 0-90, di antara 90 dan 180 derajat, di antara 180 dan 270, sedangkan kuadran keempat di antara 270 derajat dan 360 derajat. Baik, sekarang kita bahas dulu perbandingan trigonometri sudut di kuadran yang pertama. Sudut di kuadran pertama. Jadi misalkan ada suatu titik, misalkan titik P. Titik P itu koordinatnya adalah X, Y. Ini artinya kalau kita tarik garis lurus ke bawah, maka jarak dari ini ke sini adalah X. Kemudian sedangkan jarak ini ke sini adalah Y. Yang jaraknya juga kalau kita tarik garis ke sebelah kiri pada sumbu Y, maka jarak ini sama dengan X, kemudian jarak ini ke sini itu sama dengan Y. Karena koordinatnya adalah X, Y. Berarti X adalah jarak dari titik pusat atau titik asal ke titik ini. Sedangkan dari titik ini ke P itu adalah Y. Atau bisa juga dari titik asal ke titik yang dipotongkan ke sumbu Y tadi. Itu adalah Y. Kemudian sedangkan garis dari O ke titik P itu merupakan jari-jarinya. Jadi kalau misalkan kita buatkan lingkaran, maka ini merupakan jari-jari lingkaran
yang melalui titik X, Y. Ini adalah jari-jarinya kita simpulkan R, radius ya. Jari-jari, sehingga R kuadrat itu sama dengan E kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, panjang jari-jarinya. Jadi mencari panjang jari-jarinya tinggal diakarkan saja, E kuadrat Y kuadrat. Jadi karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras, di mana sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Nah, kalau kita memahami tentang triple Pitagoras, kalau misalkan panjang dua sisi ini diketahui dan dia termasuk daripada triple Pitagoras, berarti kita tidak perlu untuk menghitungnya. Oleh karenanya maka triple Pitagoras perlu kita ketahui, yakni tigaan bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Misalkan kalau X-nya 4, Y-nya kemudian 5, Y-nya adalah 3, maka R-nya pasti 5. Kalau R-nya 5, Y-nya 3, pasti X-nya 4. Kemudian kelipatannya. Kelipatan dari 3 adalah 6, kelipatan dari, kalau dikalikan 2, kelipatan dari 4 adalah 8, kemudian kelipatan dari 5 adalah 10. Sehingga 6, 8, 10 juga merupakan triple Pitagoras. Termasuk juga 5, 12 dengan 13. Dan termasuk kelipatannya juga merupakan triple Pitagoras. Baik, misalkan dari titik ini, dari sumbu X, O, P itu adalah sudutnya, besar sudutnya adalah alfa. Besar sudutnya adalah alfa. Jadi kalau sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam ke sebelah kiri mutarnya, maka nilai dari sudutnya itu bernilai positif. Tetapi kalau dari sumbu X dia itu berputar searah jarum jam, maka sudut yang dibentuk itu sudutnya adalah sudut negatif. Misalkan ada sudut alfa berarti adalah dari XOP, daerah yang dibentuk XOP sudutnya adalah alfa. Maka kalau misalkan ini dari ini ke sini adalah beta, berarti beta itu sama dengan alfa derajat sama dengan 90 derajat dikurangi dengan alfa. Karena garis XOY itu 90 derajat. Sehingga beta itu sudutnya adalah 90 derajat dikurangi dengan alfa. Dan kita tahu sinus sudut alfa, kalau kita cari sinus sudut alfa itu sama dengan alfa ini perbandingan antara sisi alfa, sinus, sin demi sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah Y, sisi miringnya adalah R. Berarti sinus sudut alfa itu sama dengan Y per R. Kemudian kosinus alfa, kosinus itu merupakan perbandingan dari kosami, samping per miring, sehingga sama dengan X per R. Kemudian tangen alfa itu berbandingan tan desa, depan per samping, depannya adalah Y, sampingnya adalah X, sehingga sama dengan Y per X. Sehingga kalau kebalikan dari sinus, yakni kosekan, berarti kita dapatkan kosekan alfa itu sama dengan kebalikannya, berarti R per Y. Sedangkan kebalikan dari cos adalah sekan alfa itu sama dengan R per X, sedangkan kebalikan dari tangen, kotangen alfa itu sama dengan X per Y. Baik, kita akan menentukan sinus sampai dengan kotangen dari sudut beta. Nah, kalau kita perhatikan beta itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan alfa. Jadi beta itu 90 derajat dikurangi dengan beta. Jadi saya tuliskan sin beta berarti sin 90 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, sinus beta
perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah ini. Nah, jadi sisi depannya adalah X, karena panjang sisi ini itu sama dengan X. Sisi depannya adalah X per R. Karena demi depan per miring, berarti depan per miring depannya adalah X. Sehingga sinus 90, sinus beta atau sinus 90 dikurangi alfa itu sama dengan X per R. Dimana kita tahu tadi X per R itu merupakan kosinus alfa. Jadi sama dengan kosinus alfa. Kemudian kosinus 90 derajat dikurangi dengan alfa. Kosinus 90 derajat dikurangi alfa atau kosinus beta. Cos beta itu sama dengan sisi samping. Sampingnya adalah ini, yang panjangnya sama dengan Y per sisi miring. Sisi miringnya adalah R, berarti Y per R. Jadi Y per R itu adalah kosinus 90 dikurangi alfa. Y per R. Dimana kita tahu tadi Y per R itu sama dengan nilai sin alfa. Jadi ini sama dengan sinus alfa. Kemudian tangen 90 dikurangi dengan alfa atau tangen beta. Tangen beta tandesa depan per samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Berarti X per Y. Jadi X per Y. X per Y, di mana X per Y itu sama dengan tangen alfa. Jadi sama dengan tangen alfa. Jadi kita punya hubungan di kuadran pertama, nilai dari suatu sinus itu sama dengan kosinusnya. Jadi kalau 90 sinus 30 derajat berarti 90 dikurangi dengan sinus 30 derajat itu sama saja dengan kosinus 90 dikurangi 30, yakni kosinus 60. Sedangkan sin 60 maka akan sama dengan kosinus 30. Ya, karena sinus alfa itu sama dengan sinus 90 dikurangi alfa itu sama dengan kosinus alfa. Jadi sinus 20 derajat itu sama dengan kosinus 90 dikurangi 20, yakni kosinus 70. Jadi kalau misalkan sinus 30 derajat itu akan sama dengan kosinus 90 kurangi 30, kosinus 60 derajat. Kemudian kalau ditanya kosinus 15 derajat, maka sama saja dengan sinus 90 dikurangi 15, sinus 75 derajat. Demikian juga kalau tangen. Misalkan ditanya kotangen 25 derajat, maka akan sama dengan tangen 90 kurangi 25, yakni 65, tangen 65 derajat. Jadi di kuadran pertama itu mempunyai perbandingan sinus 90 dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 kurangi alfa sama dengan sin alfa. Kemudian tangen 90 dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Demikian perbandingan di kuadran pertama. Nah, kita tahu bahwasanya kita punya sin itu perbandingan Y per R, kemudian cos adalah X per R, sedangkan untuk tangen adalah Y per X. Nah, ini akan kita gunakan untuk di kuadran-kuadran selanjutnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua. Di kuadran kedua. Misalkan ada suatu titik P, kemudian sudut yang dibentuk antara XOP adalah alfa, kemudian titik P ini saya cerminkan pada sumbu Y, sehingga jarak antara P, katakan titik cerminnya adalah P aksen, maka jarak antara P ke sumbu Y sama dengan jarak antara P aksen ke sumbu Y. Sehingga terbentuk segitiga
OP misalkan Y, kemudian ini ada OP aksen Y, di mana jarak O ke titik ini sama, sedangkan OP sama dengan OP aksen, sehingga terbentuk segitiga yang kongruen, sehingga besar sudut yang bersesuaian sama, ini besarnya sama, ini juga akan sama, kemudian ini juga akan besarnya akan sama. Nah, sudut alfa, karena ini sejajar, kalau dipotong maka sudut alfa sama dengan sudut yang ini, sama dengan sudut alfa. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melihat sudut yang dibentuk dari titik P tadi. Jadi jarak XO ke P aksen. Jadi X ke O P aksen sudutnya. Nah, sudut ini itu sama dengan sudut alfa ini, sedangkan sudut ini akan sama dengan ini, maka sudut alfa itu akan sama dengan sudut ini. Karena ya sudut ini misalkan katakan beta, ini juga akan sama dengan beta. Beta dengan alfa itu adalah dua sudut yang saling berkomplemen yang jumlahnya 90. Nah, kalau ini sudut beta, berarti ini juga sudutnya alfa. Sehingga sudut alfa sama dengan ini. Sehingga sudut yang dibentuk, sudut ini, yang dibentuk antara XO ke P aksen, itu sama dengan 180 dikurangi dengan sudut alfa. Jadi misalkan theta, ini adatnya sudutnya theta, berarti theta itu sama dengan 180 dikurangi dengan sudut alfa. Sehingga mencari sudut theta itu sama dengan sudut 180 dikurangi alfa. Nah, kita punya sin alfa, karena ini titiknya adalah X, Y, maka ini adalah Y-nya, kemudian ini X. Ya, tapi yang P aksen, koordinatnya ini adalah negatif X, Y. Negatif X, Y. Nah, kita punya sin alfa sama dengan Y per R. Sin alfa adalah Y per R. Kemudian kosinus alfa adalah X per R. Sedangkan tangen alfa adalah Y per X. Nah, kita akan mencari sin 180 derajat dikurangi alfa atau sin theta. Sin theta itu sama dengan sinus 180 derajat dikurangi dengan alfa. Nah, sin itu adalah Y per R. Y per R. Ini R-nya, berarti ini juga R-nya. Y per R. Nah, kebetulan di sini Y-nya tetap Y. Sehingga sinus 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan Y per R. Sedangkan Y per R itu sama dengan sinus alfa. Jadi sinus 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Kemudian kosinus. Kosinus adalah X per R. Tetapi nilai X-nya ketika membentuk sudut 180 dikurangi dengan alfa atau sudut theta, itu nilainya adalah negatif X. Sehingga X-nya adalah negatif X per R. Di mana ini bisa ditulis negatif X per R. Sedangkan X per R tadi itu sama dengan kosinus. Sehingga sama dengan negatif kosinus alfa. Negatif kosinus alfa. Kemudian tangen. Tangen itu perbandingan Y per X. Nah, Y-nya kebetulan tadi positif. Y-nya adalah Y. Kemudian X-nya negatif. Jadi negatif X. Sehingga sama dengan negatif Y per X. Nah, Y per X itu sama dengan tangen. Sehingga sama dengan negatif tangen alfa. Nah, baik, untuk selanjutnya, karena sinus, berarti sinus yang positif, sedangkan kosinus dan tangen bernilai negatif. Sehingga kebalikannya juga sama, kosekan, karena itu kebalikan dari sinus, karena positif, maka hasilnya juga akan positif. Positif hasilnya adalah kosekan alfa. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus, seperkos. Karena kosinus itu nilainya negatif, berarti ini sama dengan negatif sekan alfa. Sedangkan kotangen juga bernilai negatif, berarti
kebalikannya itu juga akan bernilai negatif, sehingga negatif kotangen alfa. Jadi di kuadran yang kedua itu yang positif hanya nilai sinus dan kebalikannya, yakni kebalikannya adalah kosekan. Sedangkan yang lainnya itu kosinus dan tangen bernilai negatif di kuadran kedua. Termasuk kebalikannya, yakni sekan dan kotangen juga bernilai negatif. Jadi untuk di kuadran 2 kita menggunakan rumus sin, menggunakan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Jadi kita gunakan 180 derajat dikurangi alfa di kuadran kedua. Walaupun mungkin ada yang menggunakan 90 derajat ditambah alfa. Baik, jadi kita gunakan 180 derajat dikurangi alfa di kuadran yang kedua. Baik, kita coba rumus-rumus yang kita dapatkan ini untuk menyelesaikan soal-soal. Misalkan soal yang pertama, hitung nilai dari sin 3pi per 4 dikalikan sin pi per 4 ditambah kosinus 3pi per 4. Nah, 3pi per 4 ini, pi adalah 180 derajat. Sehingga 180 derajat dibagi 4, maka nilainya adalah 45. 45 kalikan dengan 3 adalah 135. Sehingga kita akan mencari nilai dari sin 135. Jadi kita cari nilai sin 135 derajat dikalikan dengan sin pi per 4. Pi per 4 adalah 180 dibagi 4, hasilnya tadi adalah 45. Jadi kalikan dengan sin 45 derajat. Kemudian ditambah dengan kosinus 135 derajat dikalikan dengan kosinus 45 derajat, kosinus dari pi per 4. Kosinus dari pi per 4. Baik. Nah, kita lihat 135 derajat itu adalah, kita cari dulu, 135 derajat terletak di kuadran kedua. 135 derajat. Kuadran kedua nilai sinus adalah positif. Berarti sin 135 derajat itu sama dengan sinus 135 adalah 180 dikurangi dengan, saya tuliskan dulu, 180 dikurangi dengan 45 ya. 180 45. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 180 dikurangi dengan 45. Ini alfanya. Nah, sehingga sin 135 derajat karena positif di kuadran kedua sinus berarti sama dengan sin 45 derajat. Nah, kemudian kosinus 135 derajat. Nah, 135 derajat di kuadran kedua berarti sama dengan kosinus 180 juga dikurangi 45. Nah, karena kosinus di kuadran kedua itu negatif, berarti hasilnya adalah negatif kosinus 45. Nah, kemudian kita cari berarti sama dengan sin 135 adalah sin 45. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2 dikalikan dengan sin 45. Sin 45 juga hasilnya adalah setengah akar 2. Kemudian ditambah dengan kosinus 135. Cos 35 adalah min cos 45. Min kosinus 45. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Kemudian dikalikan dengan kosinus dari 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, kita punya karena sama semua setengah akar 2 kalikan setengah akar 2, setengah kali setengah adalah 1/4. Akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2.
kemudian ditambah dengan negatif setengah akar 2 dikalikan setengah akar 2. Hasilnya adalah negatif 1/4 kali 2. Jadi maka hasilnya adalah 1/4 kalikan dengan 2, itu hasilnya adalah 2. Kemudian 1/4 kalikan 2 hasilnya juga setengah. 1/4 kalikan 2 adalah setengah. Kemudian negatif 1/4 kalikan 2 juga negatif setengah. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Berarti negatif setengah dikurangi negatif setengah dikurangi setengah atau setengah ditambah negatif setengah, itu hasilnya adalah 0. Sehingga nilainya adalah 0. Baik. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Misalkan diketahui kosinus A itu adalah 3/5, di mana A-nya terletak di kuadran pertama. Jadi 0 di antara 0 dan 90, berarti kuadran pertama. Kuadran pertama nilai X dan Y itu positif. Kemudian sinus B 12/13, di mana B-nya itu terletak di antara kuadran kedua, kuadran pertama terletak di antara 90 dan 180, terletak di kuadran kedua. Karena di antara 90 derajat, 180 derajat dibagi 2 90, kemudian Pi adalah 180, berarti di antara 90 dan 180. Berarti nilai X-nya itu negatif, Y-nya yang positif. Kita disuruh menentukan sinus A cos B kalikan cos B ditambah dengan kosinus A kalikan sin B. Nah, kita cari dulu. Di sini yang ada sin B dan cos A. Berarti sin A-nya belum ada karena kita butuh sin A. Dan di sini sin B-nya ada, cos B-nya yang belum ada. Berarti kita cari cos B. Jadi untuk yang A kita mencari sinus A. Nah, kita dapatkan diketahui kosinus A itu sama dengan 3/5. Kosinus adalah X per R. Jadi ini adalah X-nya, sedangkan 5 adalah R-nya. Nah, menurut triple Pythagoras, kalau R-nya itu adalah 5, sisi miringnya, kemudian satu sisinya adalah 3, maka pasti sisi yang satunya atau Y itu sama dengan 4. Karena 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Atau bisa dicari dengan akar dari R kuadrat dikurangi X kuadrat. 25 dikurangi 9 adalah 16, akar 16 adalah 4. Nah, kita butuh sinus sin A. Sin A itu sama dengan Y per R. Y-nya adalah 4, berarti 4 per R. R-nya adalah 5. Kemudian kita punya sinus B. Sinus B itu sama dengan 12/13. Sinus B 12/13. Nah, ini adalah sinus itu Y. Y-nya adalah 12, sedangkan R-nya adalah 13. Kita butuh X. Nah, sedangkan B-nya sudutnya diletak di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai X-nya itu negatif. Berarti nanti triple Pythagoras dari 12, 13 pasti satunya adalah 5. X-nya sama dengan 5. Tetapi karena di kuadran kedua X-nya negatif, berarti hasilnya X-nya adalah negatif 5. X sudah kita dapatkan, berarti kosinus B itu sama dengan X per R. X-nya adalah negatif 5, berarti negatif 5 per R. Sehingga kita cari sin A. Saya tuliskan di sini saja. Ini sama dengan sinus A. Sinus A kita dapatkan tadi 4/5. 4/5 dikalikan dengan cos B. Kosinus B adalah negatif 5 per, maaf, R-nya tadi ini belum kita tentukan. R-nya adalah 13. Jadi negatif 5/13. Negatif 5/13 kemudian ditambah dengan cos A sin B. Kosinus A-nya itu adalah 3/5, sudah diketahui tadi. Dikalikan dengan sin B. Sinus B-nya kita dapatkan tadi adalah
12/13. 12/13. Nah, sehingga kita dapatkan, kita hitung 4 kalikan dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 20 per, kemudian 5 kalikan dengan 13. 5 kali 12 60, kalikan tambah 1 5 berarti 65 per 65. Ditambah dengan 3 dikalikan dengan 12 itu sama dengan 36. 36 per 13 kali 5 adalah 65. Penyebut sudah sama, berarti 36 dikurangi 20 itu sama dengan 16 per 65. Jadi hasilnya adalah 16 per 65. Demikian pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di kuadran pertama dan kuadran kedua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.